cloud computing, yaitu suatu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat data atau pusat server untuk melakukan pengolahan data. Hal ini dapat memudahkan bagi para pengguna karena para pengguna tidak perlu capek-capek untuk menginstal suatu aplikasi lagi, karena untuk melakukan pengolahan data dan juga untuk mengakses data kita dapat melakukannya secara online atau kita juga dapat menggunakan internet saja. Jadi ini sangat membantu sekali dalam penggunaannya. Manfaat yang ada pada cloud computing, yang pertama, media penyimpanannya terpusat pada server. Tentu saja servernya ini cukup luas ya, jadi tidak perlu khawatir. Lalu juga keamanan datanya sudah pasti terjamin. Lalu juga lebih murah dan juga tahan lama. Kenapa lebih murah? Karena kita tidak perlu capek-capek menggunakan media penyimpanan eksternal lagi, karena kita sudah bisa menggunakan media penyimpanan secara online, atau kita bisa melakukan akses atau pengolahan data secara online dengan menggunakan internet saja. Tentunya hal ini akan membuat kita lebih murah dalam melakukan pembiayaan. Lalu juga ada beberapa model yang ada dalam cloud computing. Yang pertama, private cloud. Di sini kita hanya bisa mengakses dalam secara khusus. Maksudnya misalnya dalam satu organisasi itu hanya organisasi tersebut saja yang menggunakan cloud tersebut. Biasanya private cloud itu berbayar ya untuk kelangsungan bisnis. Lalu ada juga community cloud. Di sini biasanya digunakan untuk para komunitas dan juga untuk instansi dan juga para organisasi, yang biasanya di sini untuk edukasi atau pembelajaran tersendiri para programmer. Lalu dan juga ada public cloud di sini, di mana semua orang dapat mengakses layanan cloud ini secara gratis tentunya. Dan juga ada hybrid cloud, di mana di sini gabungan antara private cloud dan juga public cloud, sehingga hanya beberapa instansi atau organisasi saja yang dapat menggunakan ini. Biasanya juga ini untuk kelangsungan bisnis tersendiri. Lalu juga ada struktur dalam cloud computing. Yang pertama, komputer front end merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface kita. Lalu juga ada komputer front backend, di mana ini komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer. Lalu juga ada penghubung keduanya, yaitu konektor antara front end dan juga backhand. Karena kalau backhand berdiri sendiri itu nggak bisa, front end juga kalau berdiri sendiri tanpa backhand nggak bisa tentunya. Maka dibutuhkannya suatu penghubung antara keduanya berupa jaringan LAN atau internet.